Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala azwaji ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabihil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Kama qala aidan, idza qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasilah falyaldrasha. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyyu al-karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Yang kita hormati dan selalu kita doakan para pimpinan dari Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Muhammad Soebul Iman Rizki, Presiden Partai, Bapak Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat, Ketua Dewan Syariah Pusat, Bapak Insinyur Suwarna Surapranata, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Bapak Dr. Andes Haji Mustafa Kamal, SSI, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Mahfudi Rahman sebagai Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera, dan seluruh pimpinan Partai Keadilan Sejahtera serta seluruh anggota DPR, DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera, seluruh pimpinan Partai Keadilan Sejahtera di tingkat DPW, DPW, DPD, dan seluruh yang hadir pada Rakornas Partai Keadilan Sejahtera. Ibu-ibu sekalian yang semuanya saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirnya tibalah Partai Keadilan Sejahtera pada acara penutupan Rakornasnya. Alhamdulillah, tadi pun juga telah disampaikan tentang 6 rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera yang semuanya sangat luar biasa, sangat baik, sangat berkah, dan insya Allah menjadi wasilah luar biasa untuk merealisasikan tujuan berdirinya Partai Keadilan Sejahtera. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Tentu saja kalau pada penutupan ini kemudian akan disampaikan kembali tentang sikap kebangsaan Partai Keadilan Sejahtera, tentu ini babnya bukan mengajarkan ayam, mengajarkan ikan berenang, tidak juga mengajarkan burung untuk terbang. Ini babnya adalah badzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena ternyata banyak yang lupa dengan sikap kebangsaan Partai Keadilan Sejahtera. Sebagiannya mungkin tidak lupa, tapi pura-pura lupa, dan kemudian memframing Partai Keadilan Sejahtera seolah-olah dia ada sesuatu yang tidak merupakan bagian daripada Indonesia. Sebagiannya adalah malah ada yang mendistorsi untuk kemudian seolah-olah PKS dengan asas Islamnya seolah-olah dia ada sesuatu yang ilegal, padahal dia ada sesuatu yang konstitusional. Itulah karenanya materi tentang pengingatan kembali akan kebangsaan daripada Partai Keadilan Sejahtera, dan terutama untuk para pimpinan Partai Keadilan Sejahtera serta Rakornas ini, saya kira ini juga memenuhi salah satu kaidah yang ada di pesantren-pesantren kita, di kajian-kajian keagamaan kita, yang kemudian nanti akan kemudian
penting untuk kita jadikan sebagai bahan ketika kita nanti akan menyelenggarakan kegiatan Sekolah Cinta Indonesia, melanjutkan perkhidmatan kepada dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kaidah itu adalah wafaqidu syai'i la yu'ti. Kalau kita tidak punya, bagaimana memberinya? Kalau kita tidak mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang kebangsaannya Partai Keadilan Sejahtera, bagaimana meyakinkan publik bahwa memang Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang orientasi kebangsaannya sudah lebih daripada terukur dan teruji. Itulah karenanya Bapak yang saya hormati, saya harus memulai dengan mengingatkan kembali bahwa ketika Majelis Syuro pada tahun 2015 memilih Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri menjadi Ketua Majelis Syuro, salah satu pemanaannya adalah bahwa kita semakin kokoh dan kuat dengan keindonesiaan kita. Mengapa demikian? Karena beliau adalah seorang cucu dari pahlawan nasional. Beliau adalah cucu dari Al-Habib Sis Al-Jufri. Sis Al-Jufri adalah pahlawan nasional dari Palu. Kepahlawanannya mengapa diakui? Karena beliaulah yang bukan hanya kemudian menyebarkan pendidikan di daerah Indonesia Timur, tapi beliau juga lah begitu mendengarkan berita tentang Indonesia Merdeka yang disampaikan melalui jaringan para habaib, melalui Habib Abdurrahman Pitan. Pada waktu itu Bung Karno setelah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia jam 10 pagi, harinya hari Jumat, beliau kemudian naik sepeda ke rumahnya Habib Kuitang untuk menyampaikan bahwa Habib, tadi jam 10 hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah bertepatan dengan 17 Agustus tahun 1945, Habib, alhamdulillah Indonesia sudah menyatakan merdeka. Dan langsung Al-Habib Ali bin Abdurrahman Pitan, beliau langsung melalui jaringan para habaibnya, jaringan para muridnya, menyebarkan tentang berita atau tentang proklamasi kemerdekaan ini untuk kemudian disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Sampailah waktu itu tentu belum ada, jangankan WA, jangankan Facebook, jangankan Instagram, radio pun masih amat sangat terbatas. Telegram juga masih amat sangat terbatas. Jaringan pengajian inilah yang sangat efektif. Dan melalui jaringan pengajian para habaib inilah berita itu sampai kepada Al-Habib Sis Al-Jufri, kakek daripada Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Dan seketika itu juga beliau mengubah satu syair yang panjang yang selalu dibacakan di DPP Partai Keadilan Sejahtera ketika memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang intinya beliau dari Palu menyambut kemerdekaan Indonesia, mendukung Bung Karno sebagai pemimpin Indonesia, mendoakan agar beliau sukses memimpin Indonesia, dan mengajak warga Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Tidak banyak partai politik yang dipimpin oleh cucu dari pahlawan nasional, dan apalagi hanya Partai Keadilan Sejahtera lah yang Ketua Majelis Syuronya adalah Habib. Dan Habib dalam konteks ini adalah Habib yang saya sering sampaikan bahwa bagian daripada yang harus ditegas tentang jas hijau adalah karena banyak orang yang memanipulir dan atau memelintir nama penggubah dua lagu yang selalu dinyanyikan ketika kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu lagu Hari Merdeka dan Himne Syukur. Kedua-duanya selalu disebut dengan H. Mutahar. H itu siapa? Saya di Istana Negara beberapa kali mendengar H itu adalah Hans Mutahar. Kalau Hans Mutahar kira-kiranya siapa? Muslimkah beliau? Bukan. Ternyata beliau bukan Hans Mutahar, bukan Haji Mutahar. Beliau ada Al-Habib Muhammad Ibn Hussein Al-Mutahar. Beliaulah yang mengubah dua lagu ini agar kemudian umat Islam, bangsa Indonesia terutama Islam, menerima sebagaimana Al-Habib Sis Al-Jufri mengubah syair di kalangan orang-orang Arab, di kalangan para
murid daripada para habaib. Syair itu adalah satu yang amat sangat dicintai. Dan di kalangan warga bangsa Indonesia, lagu, nyanyian, himne ada hal yang membuat kita semakin mendalam cinta kita, ingatan kita tentang sesuatu yang dinyanyikan itu. Dan Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar mengubah lagu Hari Merdeka dan lagu syukur pada tahun 45 dan tahun 46 ketika Indonesia baru dimerdekakan. Bapak-Ibu sekalian, masih hafal lagu Hari Merdeka? Kita nyanyikan. Ini mohon maaf, ini kalau guyonannya orang Madura agak meleset dikit. 16 Agustus tahun 45 Madura. Salah Pak, benar. 16 Agustus tahun 45. Salah, benar. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan. Orang Madura. Orang Madura nanti katanya akan paling banyak masuk surga karena mengembirakan banyak orang gitu kan. Kalau tabassum megah jika sodaqah, apalagi bikin ketawa gitu ya. Baik, kita coba nyanyikan ya. Ini sekali lagi bukan gubahan An Mustahab. Ini adalah gubahan Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar. 1, 2, 3, 17. Baik, saya nih. Nah, kita ulangi. Saya minta untuk diri semuanya supaya kita bisa menghayati dengan lebih mendalam lagi relasi antara Indonesia kita dengan para habaib kita dan karya di setelah Partai Keadilan Sejahtera yang Pak Salim Segaf Al-Jufri sebagai pimpinan utama. Hari Merdeka 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka. Boleh bersyukur? Selamat juga. Kita doa. Karena dia ingin menggabungkan bahwa kita bukan hanya bersemangat menerima Indonesia merdeka, tapi kita mensyukuri Indonesia merdeka itu. Untuk itulah karenanya kita harus merawatnya, mensyukuri, beli gubah. Dan inilah pasti dua lagu yang selalu dinyanyikan sepanjang saya hadir di Istana Negara sejak tahun 2005 sampai 2019 sebagai Ketua MPR dan Wakil Ketua MPR. Dua lagu ini selalu dinyanyikan. Lagi-lagi bukan perubahan dari Hans Mutahhar, tapi Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar. Coba ya, himne syukur. 1, 2. Dari yakinku teguh, hari ikhlasku penuh akan karuniamu. Coba sekarang kita hayati relasi Indonesia kita setelah mengetahui bahwa dua lagu dan himne tadi adalah tulisan dari gubahan seorang Habib, dan bila itu hanya kita nyanyikan begitu saja, pasti dua yang berbeda.
Dari situlah Partai Keadilan Sejahtera hadir, termasuk mengapa saya agak rewel untuk mengingatkan siapa itu H. H itu bukanlah Hans, tapi itu Al-Habib, bagian dari kebangsaan kita. Kita untuk kemudian menegaskan kembali bahwa memang ya jas merah, tapi harus juga jas hijau. Ya, jas hijau, jas merah. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Ya tadi dari Habib ke Hans, hilangkan atau tidak? Hilang. Umat Islam menjadi ada semacam barier dengan keindonesiaannya, karena seolah-olah mengira ini urusan para Hans gitu ya, bukan urusannya Habib. Sehingga kalau kemudian juga kawan-kawan kita di Komisi 1 dan Komisi 2 dan di fraksi mengingatkan agar pemerintah segera memulangkan dan menerima dengan baik dan terhormat Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, itu adalah bagian karena sebab kemudian beliau tidak boleh pulang, yaitu karena terkait dengan masalah pemilu. Pemilu sudah selesai dan semua aman dan damai, ya harusnya beliau kemudian bisa dipulangkan kembali ke Indonesia. Bahwa yang saya hormati, dengan pendekatan itu maka Partai Keadilan Sejahtera memang sejak dari awalnya, ketika kemudian para pimpinan partai ini, ada para pimpinan yang nanti menjadi pimpinan partai ini, menyepakati bahwa ketika kita menyongsong era baru, era reformasi, kita menyelenggarakan satu rapat bersama, dan kemudian ada beragam opsi sesungguhnya. Boleh saja kita melakukan opsinya adalah kita tetap hanya menjadi yayasan, atau kita hanya LSM saja, atau kita ormas saja. Tapi ternyata pilihan mayoritas daripada para pimpinan kita adalah mendirikan partai politik. Dan tentu saja, ketika kemudian partai politik menjadi pilihan, tentunya partai politik disadari dia berbeda dengan ormas, berbeda dengan LSM, berbeda dengan yayasan. Artinya, kalau LSM tidak ada urusan dengan apakah dia lolos electoral threshold atau tidak. Tentang ormas, dia mempunyai kebebasan untuk kemudian mengeksplorasikan apa yang diinginkan. Tapi kalau partai politik, dia terikat dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan karenanya kita sejak dari awal mempunyai kesediaan untuk menjadi bagian daripada Indonesia dan melaksanakan ketentuan perundangan yang ada di Indonesia. Tetapi dalam waktu bersamaan, kita juga menyadari bahwa beragam peraturan perundangan di Indonesia sesungguhnya tidaklah serta-merta semuanya dalam tanda kutip bertentangan dan atau tidak sesuai dengan keislaman. Karenanya sejak dari awal kita menyebut partai ini kita sebut sebagai partai Islam. Mengapa partai Islam? Karena memang kita adalah umat Islam, dan karena Islam sebagai asas partai tidak pernah dilarang sepanjang sejarah Indonesia berdiri dirujukkan kepada undang-undang. Tidak ada undang-undang apapun di Indonesia tentang partai politik yang melarang Islam dipergunakan sebagai asas. Sepanjang masa Orde Lama, sepanjang masa Bung Karno, bahkan Pancasila tidak boleh dijadikan sebagai asas di luar asas negara. Pada masa Orde Baru memang kemudian dipraktekkan asas tunggal. Tapi sesungguhnya kalau dirujuk pada undang-undang nomor 8 tahun 2000 tahun 1985 itu hanya mengatur tentang ormas. Tetapi karena kemudian dia menjadi sesuatu yang seolah-olah memang harus diberlakukan juga untuk partai politik. Padahal tidak ada undang-undang yang secara spesifik mewajibkan itu. Padahal bahkan pada zaman Bung Karno yang menggali Pancasila, beliau tidak rela Pancasila dipakai untuk asas di luar daripada asas negara. Kemudian terjadilah reformasi, dan pada masa reformasi ini kita mempergunakan asas Islam dalam konteks apa yang kemudian kita sebut di dalam pembukaan anggaran dasar Partai Keadilan Sejahtera. Jelas sekali bahwa anggaran dasar kita dalam semangat keislaman kita sangat mengakui
tentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang sampailah pada pintu gerbang kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 45. Tapi kemudian kita juga mencatat bahwa perjalanan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia bermasalah dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin, dan kemudian demokrasi Pancasila pada zaman Pak Harto yang kemudian menghadirkan beragam tragedi berdemokrasi. Ketika hadirlah reformasi, maka kita melibatkan diri menghadirkan partai ini untuk kemudian menegaskan bahwa ini adalah partai yang pada pasal 2-nya menyebutkan asasnya adalah Islam. Karena asas Islam dalam konteks reformasi malah dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Karena memang Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Satu-satunya undang-undang tentang partai politik adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Yang kedua-duanya tidak pernah menganulir dan tidak pernah menyatakan partai Islam, asas Islam yang digunakan oleh PKS adalah bertentangan dengan undang-undang dan karenanya harus kemudian dibubarkan. Tidak pernah. Jadi karenanya dengan semangat ini maka antara keislaman kita dengan komitmen kita untuk menguasai bangsa Indonesia melalui organisasi partai politik adalah sesuatu yang dalam konteks hukum di Indonesia adalah sesuatu yang legal. Dan apalagi Bapak yang saya hormati, kita lanjutkan, maka kita akan dapatkan bahwa dalam pasal ke-5 daripada anggaran dasar Partai Keadilan Sejahtera tegas sekali disebutkan tentang apa sih tujuan daripada didirikannya Partai Keadilan Sejahtera. Ada 2 tujuan yang secara definitif disebutkan di sana. Pertama adalah terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi keislaman kita, asas Islam daripada partai ini memenuhi asas konstitusional, legal, dan historical, tapi dia juga kemudian diwujudkan justru dalam rangka untuk merealisasikan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang secara prinsip kemudian hadir di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi menyatulah antara keislaman dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dan kemudian bahkan untuk mewujudkan atau terwujudnya masyarakat madani di negara yang adil dan sejahtera diridhoi oleh Allah di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini lagi-lagi menyambungkan bahwa kehadiran Partai Keadilan Sejahtera menyambungkan gerak dan cita-cita besar yang dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan bangsa yang kemudian menghadirkan Indonesia merdeka dan termasuk menghadirkan penyelamatan terhadap NKRI. Karena ya Bapak yang saya hormati, kalau melihat kepada foto-foto dari tokoh-tokoh yang ditampilkan di sini, serasa ada yang kurang. Paling tidak ada 2 nama yang belum tersebut di sini, padahal dia amat sangat penting. Pertama tentu adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bilalah seluruh cikal bakal hadirnya Bung Karno dan kemudian pergerakan politik di Indonesia, politik Islam di Indonesia melawan penjajah Belanda sampai belum disebut Ratu Adil, itu mulainya adalah dari Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi nanti rakornas berikutnya yang nomor 1 adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Host, kadang-kadang host itu orang nggak ngerti host itu apa Ustaz? Host Cokro Aminoto, host apa host itu nama kayak Hans tadi? Jarang Mbak yang mengerti host itu ada singkatan dari Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kembali kalau generasi baru yang nggak ngerti yang lama. Haji Omar Said, padahal kan Omar, Umar. Host, yang pertama harusnya adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto, karena beliaulah inspirator, beliaulah guru
dari seluruh tokoh-tokoh pergerakan politik yang pernah menghadirkan politik kemerdekaan Indonesia. Bung Karno berguru pada Umar Said Djoko Aminoto, Agus Salim berguru pada Umar Said Djoko Aminoto, Semaun berguru pada Umar Said Djoko Aminoto, begitu seterusnya. Umar Said Djoko Aminoto mutlak harus ada. Yang kedua, yang amat sangat penting juga adalah Muhammad Natsir, karena beliaulah yang mengembalikan NKRI. Sekarang orang cerita tentang NKRI harga mati, NKRI harga mati, NKRI harga mati. Kalau kita tanya, dari mana Anda tahu NKRI harga mati? Karena Anda dalam waktu bersamaan kemudian menuduh umat Islam seolah-olah umat Islam ini adalah membahayakan NKRI. Padahal fakta sejarahnya adalah Indonesia ini tadinya oleh Belanda tidak diakui sebagai NKRI. Melalui konferensi Pecah Bunda dan konferensi Tingkat sebelumnya, yang diakui oleh Belanda bukanlah NKRI, tetapi Republik Indonesia Serikat. Melalui konferensi Pecah Bunda pada tanggal 27 Desember tahun 49, pada tanggal 3 April tahun 50, bangkitlah, tampillah seorang tokoh yang tadinya diajak masuk ke kabinet RIS, diminta untuk masuk ke dalam kabinet, masuk ke koalisi. Itu tidak perlu analogkan dengan yang sekarang gitu ya. Ini dua tahun yang berbeda dan dua presiden yang berbeda. Untuk menjadi salah satu daripada menteri, tetapi beliau menolak. Beliau lebih memilih berjuang melalui parlemen. Dan jadilah beliau sebagai ketua fraksi Partai Masyumi di DPR RIS. Dan pada tanggal 3 April tahun 50, beliau setelah berkomunikasi dengan kelompok-kelompok politik ada di parlemen RIS, dan perhatikan bahwa dengan dideklarasikannya Parlemen RIS ini, cita-cita Indonesia Merdeka menjawab. Cita-cita Indonesia Merdeka itu tidak untuk menjadi kerajaan, tidak untuk menjadi negara federal, tidak untuk menjadi RIS. Cita-cita Indonesia Merdeka adalah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu dikukuhkan setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Dikukuhkanlah NKRI pada tanggal 18 Agustus tahun 45 pada bab 1, pasal 1, ayat 1 daripada Undang-Undang Dasar. Ini adalah risiko mantan Presiden PKS menjadi mantan Ketua MPR. Undang-Undang Dasar juga harus kita evaluasi. Saya mengatakan, cita-cita Indonesia Merdeka adalah tidak untuk menjadi RIS, sebagaimana dipaksakan oleh Belanda melalui konferensi Pecah Bunda. Muhammad Natsir berdiri. Ketika Indonesia sudah menjadi RIS, ketika Undang-Undang Dasar pun sudah berubah menjadi Undang-Undang Dasar RIS, beliau tampil sebagai ketua fraksi Partai Masyumi, dan Masyumi adalah partai Islam satu-satunya pada waktu itu yang kemudian menegaskan menolak pembelaguan RIS dan menuntut kembali kepada sikap kepada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu diterima oleh Bung Karno, diterima oleh Bung Hatta. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 50 diproklamasikanlah proklamasi yang kedua. Kata Bung Hatta, ini adalah proklamasi yang kedua, proklamasi menjadi NKRI. Jadi kalau ada yang menuduh NKRI, ya ada yang menegaskan NKRI harga mati, tapi kemudian menuduh umat Islam, partai Islam seolah-olah memecah belah NKRI, maka dia adalah mu'alaf NKRI. Bahwa yang saya hormati, NKRI menjadi bentuk negara yang pilihan yang kemudian dikembalikan oleh seorang tokoh dari partai Islam. Dan ketika reformasi bergulir, terjadilah perubahan yang amat sangat banyak terhadap Undang-Undang Dasar. Ada dua hal yang sepakat tidak diubah: pembukaan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tentang NKRI tidak bisa dirubah, itu dipatrikan di pasal 37 ayat 5 daripada Undang-Undang Dasar. Apa yang saya katakan? Ketika MPR menyelenggarakan perubahan Undang-Undang Dasar dan memastikan NKRI tidak bisa dirubah, siapakah ketua MPR? Beliau adalah Profesor Dr. Amin Rais. Siapakah Profesor Dr. Amin Rais? Beliau waktu itu adalah ketua Partai PAN, tapi sekaligus beliau juga adalah di DPR, MPR, beliau adalah representasi daripada fraksi reformasi. Apa itu fraksi reformasi? Itulah gabungan antara PAN dan Partai Keadilan yang waktu itu dipimpin oleh Abdul Karim Al-Fadil, Dr. Insinyur Nur Mahmudi Ismail.
Jadi kelompok umat Islam ini termasuk Partai Keadilan, embrio daripada Partai Keadilan Sejahtera adalah melanjutkan cita-cita besar, menjaga cita-cita Indonesia merdeka menjadi NKRI. Dulu Muhammad Nasir mengembalikan NKRI, dan kemudian berikutnya Amin Rais, PAN dan Partai Keadilan, PKS, kemudian memastikan bahwa NKRI tidak bisa dilakukan perubahan. Itulah bentuk berikut daripada prinsip kebangsaan dari Partai Keadilan Sejahtera. Dia menjaga dan memastikan cita-cita Indonesia merdeka berlanjut, berkelanjutan, dan bahkan dipastikan tidak bisa dilakukan perubahan. Sehingga dengan demikian maka posisi PKS dan posisi PKS adalah dia bersama dengan NKRI. Karena inilah memang ijtihad politik yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Dahulu para ulama menyebutnya, kalau dari kalangan NU menyebutnya, Indonesia ini adalah Darussalam, ini adalah Darul Mithaq. Kalau di kalangan pimpinan Muhammadiyah menyebutnya, ini adalah Darul Ahli, negara perjanjian, dan Darul Syahadah, negara di mana kita mengimplementasikan dan merealisasikan segala kesaksian kita atas kehidupan dan yang selama ini kita sepakati. Dan bila demikian maka tidak aneh bila PKS ketika kau menjadikan dirinya sebagai partai politik sekali dan berasaskan Islam, sesungguhnya dia melanjutkan semangat besar ini. Karena kita sangat memahami bahwa kemerdekaan Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dinyatakan sebagai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sesungguhnya yang adalah gerak bersama yang kemudian menghadirkan kebersamaan yang luar biasa untuk kemudian memunculkan sebuah hasil yang luar biasa. Dari mereka yang bersama-sama ini seringkali hanya disebut satu kelompok saja. Kadang-kadang hanya disebut bahwa ini adalah jasa daripada ormas Islam. Tidak ada jasa daripada partai Islam. Nanti dulu. Bagian dari jas hijau. Di antara yang kemudian memperjuangkan, yang kemudian menghadirkan misalnya Panitia 9, di situ selain ormas juga ada partai Islam. Di situ ada dua partai Islam. Ada Haji Agus Salim dari Partai Penyadar, Partai Islam, dan ada Haji Abi Kusno Cokro Suyoso dari Partai Islam, Partai Syarikat Islam. Jadi real ada partai Islam. Ada ormas Islam, dan bukan hanya satu ormas Islam. Ada dari NU memang, ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Kiai Haji Masyhur yang mendapatkan gelar pahlawan nasional, tapi juga ada dari Muhammadiyah, Kiai Haji Karmudakir mendapatkan gelar pahlawan nasional, ada juga atau Kiai Haji Mas Mansur, ada juga dari PUI, Kiai Haji Abdul Halim yang namanya diusulkan menjadi nama lapangan terbang internasional Kertajati, dan Kiai Haji Ahmad Sanusi dari PUI. Jadi begitu beragam. Nanti juga dari Masumi seperti Muhammad Nasir. Saya mengatakan bahwa keragaman-keragaman inilah yang kemudian sesungguhnya dalam konteks PKS, inilah yang ada di dalam Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera. Kalau kita lihat misalnya manual representasi dari para presidennya, misalnya presiden pertama Partai Keadilan Dr. Nur Mahmud Ismail dari NU. Kemudian setelah itu Insinyur Untung Wahono. Untung ini ormasnya ormas Islam gitu ya. PI itu, dari PI. Kemudian setelah itu baru Pak Hidayat Nur Wahid. Saya, ibu saya Aisyah, kakek saya Muhammadiyah, bapak saya Muhammadiyah tapi tahlilan karena bapaknya NU. Jadi saya begitulah, bela saya Muhammadiyah karena saya nanti pernah jadi pimpinan PP Muhammadiyah juga. Setelah saya kemudian Ustaz Tifatul Sembirin. Ustaz Tifatul Sembirin ini ormasnya Khairul Ummah KU. Dari Pak Untung, saya kemudian Pak Muzamil. Dari Pak Muzamil ormasnya adalah ormas Golkar ya? Para dari Golkar. Setelah itu Pak Muzamil ke saya,
Dari saya kemudian ke Pak Tifatul yang tadi Fairumah. Setelah Pak Tifatul ke Ustaz Lutfi Hasan Ishak yang ada dari Persis. Setelah Ustaz Lutfi Hasan Ishak kepada Ustaz Adis Mata yang Muhammadiyah. Ustaz Adis Mata kemudian Ustaz Syekh Wilman yang Persis. Ya. Oh, Persis yang kunut tetapnya. Oh, jadi beliaunya Persis, kakeknya NU, jadi Persis tapi kunutan gitu ya. Ya, beliau juga di Paramadina karena beliau pernah jadi rektor di Paramadina. Jadi kalau dilihat dari latar pimpinan PKS ini saja, sudah terlihatlah bagaimana dulu latar keberagaman dari panitia 9, dari kelompok umat yang juga beragam-ragam. Di PKS inilah sesungguhnya memang kemudian kemajemukan umat itu dihadirkan untuk menjadi faktor yang signifikan untuk membangun bangsa Indonesia. Bisa saja kalau PKS mau kemudian pilihannya sudah pokoknya kita harus satu warna saja, tidak boleh yang lain-lain. Ternyata bahkan nanti pada pemilihan gubernur tahun 2007 kita menghadirkan warna yang lain dari Partai Keadilan Sejahtera. Bapak Kapolri waktu itu Pak Adang Darojato menjadi calon gubernur Partai Keadilan Sejahtera dan alhamdulillah beliau jatuh cinta pada PKS dan sampai hari ini bersama dengan PKS. Gambaran betapa sekali lagi Partai Keadilan Sejahtera tentang kebangsaannya demikian luar biasa kita hadirkan di seluruh lini keormasannya, kemudian pun melebur dalam satu partai ini, kita menerima semuanya dan hadirlah Partai Keadilan Sejahtera sampai harinya terus berkiprah. Memang tentu saja Partai Keadilan dengan segala capaiannya pastilah dia mengalami beragam tantangan-tantangannya. Tapi tantangan-tantangan ini tidak membuat Partai Keadilan karena orientasi kebangsaannya yang kuat itu tidak kemudian lekas patah semangat. Karena kita tahu bahwa kita ini dihadirkan untuk bangsa ini, untuk negara yang sangat besar ini. Bukan hanya besar karena jumlah penduduknya yang sangat besar. Dalam konteks Islam, di Indonesia negara Islam terbesar, atau negara umat Islam terbesar, yang terbesar jumlah penduduknya. Tapi terbesar juga jumlah pesantrennya, terbesar juga jumlah masjidnya. Sehingga Pak JK seringkali membanggakan di depan Raja Saudi Arabia, Raja Salman, yang mulia, kalau Anda adalah Khadimul Haramain, pelayan dua masjid, saya pelayan lebih daripada 100.000 masjid. Dan beliau ketua agama masjid Indonesia. Indonesia memang adalah negara dengan jumlah masjid terbesar sedunia, negara dengan jumlah pesantren terbanyak sedunia, negara dengan jumlah termasuk juga perbankan syariah yang melesat tercepat sedunia. Tapi saya ingin mengatakan, karenanya PKS tidak pernah kemudian menjadi putus asa dan kemudian menjadi putus semangat dan kemudian tidak melanjutkan kiprahnya hanya karena ada halangan, hambatan, rintangan, fitnah, termasuk ketika kita tidak lolos electoral threshold pada tahun 1999. Segera semangat pengabdian kita berbangsa ini kemudian segera kita wujudkan melalui hadirnya Partai Keadilan Sejahtera. Ada dua makna besar yang bisa disampaikan di sini. Pertama, kalau dia adalah PKS, maka PK yang S ini, maka dia adalah Partai Keadilan yang sejuk. Kan ada S-nya. Jadi tidak gaduh, tidak menghadirkan hal-hal yang benar membuat panas dan memanaskan, tapi sejuk. Nah, santun juga gitu ya. Sejuk, santun, pokoknya sudah hati. Tapi terutama juga dia adalah ketika menegaskan tentang sejahtera, sesungguhnya dia ingin semakin fokus untuk kemudian merealisasikan cita-cita Indonesia merdeka. Karena kalau antum Bapak Ibu sekalian baca tentang pembukaan Undang-Undang Dasar, maka 5 sila daripada Pancasila itu, pada sila kelimanya tidak disebut langsung keadilan sosial untuk seluruh Indonesia. Tidak begitu. Ada ungkapan pembukanya. Dan itu hanya satu-satunya tampil untuk sila yang kelima. Ungkapannya adalah serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, mewujudkan kesejahteraan adalah imperatif. Dia adalah perintah daripada pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena ya ketika kemudian partai ini menegaskan dirinya namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera,
sesungguhnya dia semakin mempersiapkan diri untuk merealisasikan cita-cita Indonesia merdeka. Itulah karenanya visi daripada Partai Keadilan Sejahtera yang disepakati pada Munas tahun 2015 tegas menyebutkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera pada periode 2015-2020 ini visi utamanya adalah menghadirkan Partai Keadilan Sejahtera yang kokoh untuk berkhidmat kepada umat, bangsa, dan negara. Visi ini demikian agung dan luar biasa. Kalau mulai Rakornas ini kemudian ingin dikokohkan supaya menjadi partai yang kokoh, maka sesungguhnya kita sedang merealisasikan cita-cita besar kemerdekaan Indonesia, yaitu menghadirkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan itu artinya adalah salah satu di antaranya adalah warga dan masyarakat yang sejahtera. Bapak yang saya hormati, dengan pendekatan semacam ini, maka tadi saya sampaikan kita tidak menjadi takut atau tidak menjadi putus asa karena adanya halangan dan rintangan. Kita jalan terus. Tapi kita juga tidak kemudian mudah terprovokasi karena halangan rintangan, karena fitnah, kemudian terprovokasi menghadirkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan anggaran dasar Partai Keadilan. Di bab 7-nya disebutkan bahwa sarana yang digunakan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk mewujudkan cita-citanya adalah segala sesuatu yang sesuai dengan norma hukum di Indonesia dan kemaslahatan umum. Itu menegaskan kembali bahwa partai ini memang adalah partai yang dihadirkan untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan bangsa. Karenanya dia merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku, norma hukum yang berlaku, tapi juga merujuk kepada kemaslahatan umum yang dipertimbangkan. Dalam dinamikanya dia tidak akan pernah menjadi kaku. Sehingga ketika kemudian Partai Keadilan Sejahtera ini diajak atau kemudian dalam sepanjang sejarahnya diajak untuk berkoalisi dengan beragam agama. Kita pernah diajak berkoalisi oleh seluruh partai politik di Indonesia, sudah pernah mengajak berkoalisi kepada PKS. Bahkan Partai Damai Sejahtera sekalian pun. Kita waktu itu pernah hanya berdua, PDS dan PKS mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Papua, Pak Lukas NMB, sebelum periode sekarang. Saya mengatakan bahwa bila demikian maka PKS ini harus selalu berada dalam posisi di mana dia mempunyai kesiapan, sekaligus kesanggupan untuk merealisasikan dan mewujudkan ajakan berkoalisi untuk membangun bangsa dan negara. Karena memang demikianlah ketentuan anggaran dasarnya, begitulah sejarahnya, dan begitu juga lah yang menjadi harapan daripada umat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Terakhir Bapak yang saya hormati, dalam konteks tidak terprovokasi, ketika kemudian banyak orang menceritakan atau menyebut tentang radikalisme, terorisme, kita tegas menyebutkan bahwa kita menolak segala bentuk terorisme, kita menolak segala bentuk radikalisme. Karenanya kita menuntut agar negara betul-betul mewaspadai dan hadir menyelesaikan masalah yang paling mendasar daripada radikalisme dan terorisme. Di antaranya tentu adalah masalah keadilan hukum dan masalah kesejahteraan sosial. Tetapi dalam konteks kebangsaan kita juga ingatkan bahwa yang menjadi masalah di Indonesia sebagiannya adalah segala sesuatu yang bahkan sudah menjadi ketentuan undang-undang dasar dan ketentuan undang-undang. Di antaranya adalah separatisme dan komunisme. Kita selalu ingatkan dalam cinta kita terhadap bangsa Indonesia, dalam semangat kebangsaan kita, jangan kemudian kasihkan dengan satu isu, tapi itu kemudian ternyata adalah sesuatu yang membuat separatisme semakin menguat karena tidak lagi diawasi. Separatisme jelas bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan prinsip NKRI. Jangan pula kemudian kasihkan dengan satu isu, kemudian membiarkan terjadinya yang disebut dengan komunisme. Para jelas komunisme adalah ajaran yang dilarang oleh undang-undang, dilarang oleh TAP MPR, dan bertentangan dengan Pancasila. Inilah yang selalu kemudian penting untuk kita perankan. Menyelamatkan bangsa dan negara, cinta dengan Indonesia, menghadapi segala macam tantangan Indonesia, dan kita tidak menjadi lelah hanya karena kita pernah mempunyai dalam tanda kutip tidak lolos elektoral. Kau yang hormati, karenanya ketika kemudian
dalam seluruh dinamikanya. Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan amanat dari rakyat. Pernah hanya mendapatkan amanat di tingkat nasional 7 kursi. Setelah itu naik menjadi 45 kursi. Setelah itu naik menjadi 57 kursi. Setelah itu turun sedikit menjadi 40 kursi. Kemudian naik lagi menjadi 50 kursi. Semuanya sesungguhnya adalah fakta bahwa bangsa Indonesia, partai politik di Indonesia, undang-undang di Indonesia menerima Partai Keadilan Sejahtera untuk berkiprah memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Karena memang faktanya tidak banyak partai yang bisa eksis di Indonesia, bahkan juga di dunia Islam. Dalam konteks Indonesia, kita dengan mudah melihat bagaimana partai yang berbasiskan kepada hanya sekedar keberanian. Kita tahu bagaimana beraninya seorang Profesor Dr. Sri Bintang Pamungkas. Bahkan pada zaman Pak Harto sekalipun dia berani demo sendirian di Jerman menentang Pak Harto pada masa paling powerfulnya Pak. Seorang profesor kemudian mendirikan partai politik Budi namanya tahun 99. Ketika PKN mendapat 7 kursi, beliau 1 kursi pun tidak dapat. Ada lagi anak muda yang begitu luar biasa dengan PRD-nya, dengan idealisme yang dimilikinya, menggerakkan yang dia gerakkan. Tampillah seorang pemuda Budiman Sujatmiko dengan PRD-nya, tapi juga nyatanya tidak mendapatkan perolehan dari rakyat. 1 kursi pun dia tidak dapat. Kaum ibu ingin membuktikan bahwa kaum perempuan betul-betul mempunyai powernya, powerful dia. Bahkan secara statistik jumlahnya bisa lebih banyak daripada kaum laki-laki. La Rose mendirikan partai namanya Partai Perempuan Indonesia. Tahun 99 ikut pemilu, lagi-lagi 1 kursi pun tidak dia dapatkan. Dari kalangan umat Islam yang mudah kita menyebut seorang profesor yang menjadi rujukan dalam seluruh kajian tentang sejarah keislaman di Indonesia, Profesor Dr. Delia Nur. Beliau membuat partai namanya Partai Umat Islam. Lagi-lagi ketokohan beliau yang sangat luar biasa. Tidak kemudian menganggap beliau mendapatkan 1 kursi pun di DPR RI. Ada lagi tokoh yang membawa nama besar daripada Partai Masyumi, tokoh yang sangat bersih, bahkan mantan ketua BBHM, Pak Abdul Wahid Hamamah, membuat partai namanya Partai Masyumi Baru. Lagi-lagi 1 kursi pun beliau tidak dapatkan. Dan tahun 99 mereka ikut pemilu, berikutnya sudah tidak melanjutkan lagi ikut pemilu berikutnya. Partai Keadilan dengan segala keterbatasannya tahun 99 ikut pemilu, alhamdulillah mendapatkan 7 kursi, dan itu belum memungkinkannya untuk naik, tetapi dia tidak putus asa, dilanjutkan menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Dan bukan kemudian semakin tumbang, tapi bakal alhamdulillah dia semakin banyak menjadi dari 7 kursi menjadi 14. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Dan kemarin tahun 2009 ada partai yang orang meyakini atau memperkirakan bahwa dia akan lolos Perindo. Tidak ada yang dia tidak punya media dan seluruh jaringan yang begitu dahsyat dia punya, ketokohan dia miliki, modal pengelolaan partai dia miliki. Tidak ada yang dia tidak miliki. Tapi lagi-lagi rakyat Indonesia ternyata tidak memberikan suara yang memungkinkan dia untuk kemudian mencapai di atas 4%. Saya mengatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera, alhamdulillah dia kemudian bisa terus berlanjut, dan itu karena rakyat mendapatkan pembuktian. Dan salah satu di antara buktinya adalah misalnya kita mempunyai gubernur dengan penghargaan terbanyak sepanjang sejarah kegubernuran di Indonesia, Dr. Haji Ahmad Heriawan bersama kita. Itu salah satu contoh tentang bagaimana kemudian Partai Keadilan Sejahtera dan para kadernya di DPR, di DPRD, di kementerian, di eksekutif dalam konteks pimpinan kepala daerah, mereka semuanya memberikan pembuktian bahwa Partai Keadilan Sejahtera yang orientasi dasarnya adalah untuk Indonesia, untuk kesejahteraan Indonesia, untuk merealisasikan cita-cita Indonesia merdeka, untuk menjauhkan Indonesia dari beragam hal yang telah
menyusahkan Indonesia seperti separatisme, komunisme, terorisme, dan lain sebagainya. Terakhir sekali, Bapak yang saya hormati, menjelang pemilu tahun 2009, saya ketua MPR pada waktu itu, saya diundang oleh Lee Kuan Yew ke Singapura, dan kami hanya bertiga. Saya diramping oleh Pak Kemas Tambol. Beliau bertanya begini, Pak Hidayat, kira-kira menurut Anda, bagaimanakah masa depan ASEAN kalau PKS menang pemilu di Indonesia? Lee Kuan Yew bertanya kepada mantan Presiden PKS, Ketua MPR waktu itu, bagaimana masa depan ASEAN kalau PKS menang pemilu di Indonesia? Bisa kita bayangkan apa yang kira-kira berada di balik pemikiran ini. Satu pihak ada keyakinan bahwa PKS bisa tumbuh besar menjadi partai yang menangkan pemilu di Indonesia, tapi ada kekhawatiran yang bukan hanya pada skala nasional, bahkan pada skala ASEAN. Apa jawaban saya waktu itu? Saya menyatakan, Yang Mulia, terima kasih untuk perhatian Yang Mulia kepada Indonesia, kepada PKS. Tetapi Yang Mulia, pertanyaan Yang Mulia tadi salah. Karena Yang Mulia masih memperkirakan kalau PKS menang pemilu di Indonesia. Nah, PKS sudah menang di Indonesia. Di Jakarta waktu itu kita pemenang pemilu. Saya tanya pada beliau, Yang Mulia, apakah Anda mendapatkan di Jakarta satu pun peraturan perundangan di Jakarta yang merealisasikan apa yang Anda takutkan? Akan menjadi eksklusif, akan menjadi intoleran, akan menjadi ekstremis, akan menjadi anti asing, akan menjadi kemudian menghancurkan Indonesia? Tidak satu pun, Yang Mulia. Semua yang berlaku di Jakarta ketika Jakarta dimenangkan oleh PKS di DPRD-nya, tidak ada satupun peraturan perundangan yang mengkhawatirkan seperti yang Anda bayangkan. Semuanya berlaku sebagaimana apa yang menjadi ketentuan Indonesia. Tahu Yang Mulia, mungkin Anda kira itu karena Jakarta, sehingga kemudian ditampil-tampilkan yang serba baik, dicitra-citrakan. Di Jakarta ada yang pencitraannya masuk gorong-gorong juga gitu. Ya, pencitraannya PKS menampilkan produk perundangan yang baik. Yang Mulia, Anda boleh datang ke Indonesia Timur, ke Halmahera Barat. Di sana Yang Mulia, ada kader PKS yang menjadi kepala daerah. Halmahera Selatan, Ustaz Muhammad Kasuba. Yang mulai dari Halmahera Selatan diundur ujung timur Indonesia sana. Nggak ada wartawan ke sana Yang Mulia. Jadi kalau PKS mau melakukan hidden agendanya bisa dilakukan di sana Yang Mulia. Silahkan datang, kirim wartawan Yang Mulia. Anda akan dapatkan bahwa tidak ada satupun peraturan perundangan, peraturan daerah, peraturan bupati yang merealisasikan apa yang Anda takutkan. Semuanya berlaku sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghadirkan kebaikan untuk warga di Halmahera Selatan. Tapi Pak Hidayat itu kan skala lokal, oke Yang Mulia, di skala nasional. Anda tahu, Partai Keadilan Sejahtera mempunyai beberapa menteri. Ada Menteri Pertanian, ada Menteri Pemuda dan Olahraga, ada Menteri Sosial, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Perumahan Rakyat, Pak Yusuf Asyari yang kemarin dipanggil Allah SWT. Semoga Allah mengaruniakan husnul khatimah dan al-jannah. Yang Mulia, adakah satu pun peraturan menteri yang merealisasikan apa yang Anda takutkan? Justru para menteri itu merealisasikan apa yang kemudian memang menjadi harapan warga bangsa Indonesia. Menteri Pemuda Olahraga misalnya Yang Mulia, tidak pernah tuh mengirimkan atlet syaratnya berjilbab. Nah, mengirimkan atlet syaratnya agamanya Islam. Ya. Semuanya dilakukan sesuai dengan prinsip profesionalitas, asas aturan dan hukum yang berlaku, dan semua dilakukan sesuai dengan aturan yang disepakati dalam kota negara. Dan di depan Anda Yang Mulia, ada saya. Saya Ketua MPR Yang Mulia. Dan Ketua MPR itu terkait dengan Undang-Undang Dasar. Pertanyaan saya, pernahkah Anda mendengar dari Ketua MPR yang mantan Presiden PKS
suatu pernyataan yang kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan kemudian menghadirkan kegaduhan dan menghadirkan ketidakamanan pada tingkat nasional, apalagi pada tingkat regional. Dan setelah semua dialog itu, kemudian jawaban Lee Kuan Yew, Pak Hidayat, terima kasih. Saya sudah paham tentang Partai Keadilan Sejahtera dan silakan lanjutkan kiprah di Indonesia. Jadi Bapak yang saya hormati, saya menegaskan kembali bahwa memang tentang Partai Keadilan Sejahtera yang mempunyai idealisme yang bagus itu dengan rujukan pada ADRT-nya dan apalagi rujukan tentang keislamannya yang pasti sudah sangat paham semuanya, tetaplah memerlukan terus-menerus pengkomunikasian, terus-menerus memperjuangkan untuk pembuktian yang tidak pernah berhenti. Karena memang pada hakikatnya kebenaran itu tidak mungkin hanya sekali dikatakan dan selesai. Bahkan apalagi kemenangan tidak mungkin akan diberikan ketika kita hanya diam saja. Pastilah itu harus diperjuangkan. Dan ketika ada salah paham, pastilah harus diterangkan. Disitulah juga sesungguhnya makna partai ini juga adalah partai dakwah. Dia menjelaskan, dia menerangkan, dia mengajak, dia tidak memaksa, tapi dia memberikan solusi terhadap beragam permasalahan yang ada. Bapak dan saya hormati, dengan pendekatan ini maka kita yakin bahwa insya Allah dengan kebersamaan, dengan syuro, dengan beragam program yang telah disepakati, Partai Keadilan Sejahtera akan kemudian merealisasikan apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi cita-cita kita, termasuk misi kita untuk menjadi partai yang lebih kokoh lagi untuk berkhidmat kepada umat, bangsa, dan negara. Dan itu artinya lebih kokoh lagi berkhidmat karena Rasulullah pernah menyampaikan Sayyidul Qawmi Khadimuhum, yang berkhidmat itulah yang memimpin. Ada berkhidmat lebih bisa efektif kalau dia memimpin. Artinya PKS siap-siap untuk bisa memimpin dalam beragam skalanya di tingkat daerah, provinsi, di tingkat nasional, untuk kemudian bisa betul-betul mewujudkan perkhidmatan untuk membuktikan bahwa Partai Keadilan Sejahtera yang adalah untuk Indonesia, untuk bangsa Indonesia, untuk adil sejahteranya Indonesia, dan itulah cita-cita kita semuanya, itulah kebangsaannya Partai Keadilan Sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Merdeka!